Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah pemirsa LCP Indonesia, kita bersyukur kepada Allah SWT, kemudian berselawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya, pada kesempatan ini kita kembali membahas tentang sains Islam. Ya. Tema yang kita bahas pada hari ini adalah kurikulum tauhid dan kurikulum tauhid multikultural. Nah, apa itu kurikulum tauhid? Nah, kurikulum tauhid ini adalah penerapan daripada sains Islam dalam bidang pendidikan. Ya. Dan ini adalah kurikulum pertama di dunia yang berhasil mengembangkan Islam sebagai sains atau sebagai ilmu akademik dalam memahami dan mengajarkan sains, ya, dan teknologi. Kemudian apa itu kurikulum tauhid multikultural? Nah, kurikulum tauhid multikultural ini adalah penerapan sains Islam dalam bidang pendidikan atau penerapan kurikulum tauhid itu sendiri untuk masyarakat yang belum menerima kurikulum tauhid sebagai kurikulum yang sehat dan diberkahi oleh Allah SWT. Nah, kurikulum tauhid ini adalah perbaikan dan penyempurnaan daripada kurikulum sekuler yang menggunakan teori dualisme pengetahuan. Jadi kurikulum yang dipakai hari ini adalah kurikulum umum atau kurikulum sekuler yang memisahkan agama dengan sains. Nah, pertanyaan adalah kenapa sains dan agama dipisahkan? Ya, karena orang barat atau para ilmuwan barat meyakini bahwa agama itu irasional. Sebagai agama irasional, maka pengetahuan agama tidak bisa disatukan secara akademik dengan sains. Tidak ada jalannya, tidak ada teori dan metodologinya. Alhamdulillah, dengan adanya sains Islam ini, maka itu sudah bisa terpecahkan. Dan kami berhasil memecahkan ini melalui suatu penelitian yang sangat panjang, itu selama 22 tahun dalam keadaan sakit. Kami menemukan ini dalam konteks bagaimana mencari jalan baru, ya, pengetahuan baru untuk bisa sembuh dari sakit itu sendiri. Itu gangguan saraf yang saya alami sendiri, ya, karena pernah mengalami trauma pada tahun 2002, dan sampai sekarang ini walaupun sudah menemukan sains Islam, itu masih belum sempurna kesembuhannya. Tapi sains Islam ini adalah lahir dari kesadaran saya bersama keluarga untuk mengembangkan diri sebagai keluarga peneliti untuk mencari pengetahuan baru yang bisa digunakan untuk bagaimana memahami dan menyembuhkan penyakit gangguan saraf kronis agar kita bisa selamat dari kasus kematian untuk keselamatan berkelanjutan. Nah, kurikulum tauhid ini dan kurikulum tauhid multikultural itu adalah penerapan daripada sains Islam dalam bidang pendidikan atau kurikulum. Nah, kurikulum tauhid tadi secara peradabannya adalah pengembangan dari agama Islam, dari Islam sebagai agama menjadi Islam sebagai sains. Nah, Islam sebagai sains itu fokusnya bagaimana membantu umat Islam dan umat manusia secara akademik dalam mengatasi masalah kehidupan sehari-hari secara akademik, agar manusia itu mendapatkan manfaat yang luar biasa dari agama Islam di dunia ini melalui metode-metode akademik untuk keselamatan dan kebahagiaan berkelanjutan. Nah, kurikulum tauhid multikultural, itu adalah penerapan kurikulum tauhid bagi umat non-Islam yang belum bisa menerima. Artinya dia karena terganggu dengan masalah keyakinan yang belum memahami bahwa agama Islam itu bukanlah agama dari Nabi Muhammad saja. Agama Islam itu adalah agama pertama dalam sejarah manusia, itu agamanya Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu adalah orang Islam pertama, dan agama Islam itu adalah agama pertama. Keluarga Nabi Adam adalah umat Islam pertama. Dan agama Islam itu bukan keyakinan. Agama Islam itu adalah berdasarkan teori dan metodologi tauhid. Agama Islam itu adalah panduan dasar dari Allah untuk manusia otak rasional ini mengenai Tuhan, ya, mengenai manusia dan alam semesta,
agar manusia itu bisa mengelola bumi ini secara sehat, bersahabat dan berkelanjutan. Maka setelah Nabi Adam itu Allah turunkan nabi. Nabi itu banyak, 124.000 nabi. Setiap nabi ini dia adalah guru agama Islam bagi dirinya, bagi keluarganya dan umat manusia pada waktu itu, pada masanya, agar setiap umat dari manusia dari masa ke masa itu bisa mengelola bumi ini secara sehat, bersahabat dan berkelanjutan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Seperti itu. Nah, jadi kurikulum tauhid ini adalah kurikulum tauhid yang mengembalikan agama Islam itu pada manusia pertama, yaitu Adam. Agama pertama adalah agama Islam. Keluarga Nabi Adam adalah umat Islam, keluarga Islam dan umat Islam yang pertama. Dan agama Islam itu bukan keyakinan. Agama Islam itu adalah rumus dasar atau panduan dasar atau petunjuk dasar atau pengetahuan dasar normal dari Allah untuk otak rasional kita ini yang terikat dengan hukum keterbatasan, agar setiap manusia itu bisa mengelola bumi ini secara sehat, bersahabat dan berkelanjutan untuk keselamatan dan kebahagiaan bersama dan berkelanjutan di dunia dan akhirat. Nah, seperti itu ya untuk dasar-dasar kurikulum tauhid ini. Nah, kenapa ini tidak ketemu? Ya, karena hari ini kita ini hidup dengan dua pendekatan pengetahuan yang sangat berbeda dan saling bertentangan. Yang disebut dengan pendekatan Arab sentrisme, yang mana memandang agama Islam itu adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, ya, kemudian mengabaikan ke atasnya. Sehingga terjadilah penjelasan sejarah Arab pra-Islam, Nabi Muhammad, ya, Khilafah Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Turki Utsmani dan selanjutnya. Kemudian bertentangan dengan pendekatan barat sentrisme yang dimulai dari Yunani, Romawi, abad pertengahan, Renaissance dan selanjutnya. Nah, sehingga sejarah manusia sebelum Arab dan sebelum Yunani itu terabaikan dan belum ada teori yang bisa menyatukan itu. Dan alhamdulillah dengan pendekatan sains Islam ini kita bisa luruskan itu secara sehat dan bersahabat sehingga memungkinkan kita hari ini bisa menyelesaikan banyak masalah dengan konsep yang kami temukan ini. Maka dalam bidang kurikulum, jawabannya adalah kurikulum tauhid dan kurikulum tauhid multikultural. Kurikulum tauhid itu adalah kurikulum tauhid yang kita nanti akan jelaskan dalam konteks sejarah, dimulai dari Nabi Adam sebagai manusia pertama, agama Islam sebagai agama pertama, keluarga Nabi Adam adalah keluarga sekaligus umat Islam yang pertama. Nah, nanti kita bisa sisir ke bawah sehingga nanti kita bisa petakan ternyata bangsa Arab itu juga, bangsa Barat itu juga dulu adalah orangnya, nenek moyang adalah orang Islam, itu Nabi Ibrahim dan Sarah. Nah, nanti karena kemudian Ishak, Esau ini punya dua anak, yaitu Esau dan Yakub. Esau inilah yang kemudian melahirkan orang Barat dan Esau ini adalah orang Islam, anaknya Nabi Ishak, cucunya Nabi, ya, cucu Nabi itu cucu Nabi Ibrahim. Tetapi karena Esau ini suka berbudaya mengembara, lama kelamaan karena malas belajar agama Islam, maka orang Barat tidak lagi mengenal agama Islam seperti itu. Nah, orang Yahudi, ya, sekarang ini lagi berkumpul banyak, dia adalah ya saudara kandungnya bangsa Barat, ya. Orang Yahudi itu adalah keturunan Yakub. Yakub ini saudaranya Esau. Yakub dan Esau ini adalah putranya Nabi Ishak. Ishak ini putranya Nabi Ibrahim, anaknya Ibunda Sarah begitu. Nah, Yakub, bangsa Yahudi inilah yang menjadi umat Islam setelah Nabi Yakub, ya. Dan itu berjalan 2000 tahun. Nah, nanti umat Yahudi ini atau umat Islam Yahudi ini dia menjadi umat Islam yang sakit setelah dia tidak mampu memahami fenomena Nabi Isa yang Allah ciptakan dengan melalui seorang muslimah Yahudi, yaitu Maryam. Nah, jadi Maryam itu dalam konteks tadi itu adalah seorang muslimah, ya, tapi berkebangsaan Yahudi. Nah, sama kita ini adalah orang Islam berkebangsaan Indonesia, orang Islam berkebangsaan Arab, gitu, ya. Jadi kita harus bedakan antara agama Islam dengan bangsa. Agama Islam itu adalah rumus dasar, ya, panduan dasar dari Allah Subhanahu wa taala untuk otak rasional kita ini. Nah, jadi dengan demikian Maryam itu adalah seorang muslimah, ya. Ya, kemudian hamil tiba-tiba
tanpa suami, kemudian melahirkan seorang anak, itu Nabi Isa. Ya, karena kasusnya agak berat, menyebabkan umat Islam Yahudi pada waktu itu tidak mampu memahaminya. Maka dia menjadi umat Islam yang sakit. Jadi umat Islam orang Yahudi saat ini tuh kalau di kajian kurikulum tauhid dia disebut dengan umat Islam yang sakit. Kenapa dikatakan umat Islam yang sakit? Karena secara teologi atau secara akidahnya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan Yahweh. Nah, Yahweh itu juga Allah. Allah itu Yahweh karena sama-sama. Allah adalah Yahweh, Yahweh adalah Allah, Tuhan yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya. Di mana letak sakitnya? Di mana orang Yahudi tadi sebagai umat Islam belum meyakini Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Tetapi secara akidahnya sama. Orang Islam, ya orang yang percaya kepada Nabi Muhammad meyakini Nabi Isa sebagai nabi dan meyakini Nabi Muhammad sebagai nabi, kemudian mengikuti syariatnya Nabi Muhammad. Perbedaannya dengan orang umat Islam Yahudi yang sakit tadi, dia tidak mengakui Nabi Isa dan istiqlasnya tadi karena pada zamannya itu sangat berat untuk menerima itu. Bagaimana seorang yang bisa meyakini pada waktu itu seorang muslimah yang rajin beribadah, yang taat, yang soleh, kemudian hamil secara tiba-tiba, begitu. Ya, itu akan menjadi suatu berita yang sangat luar biasa. Terguncang imannya, begitu. Sehingga jadilah dia umat Islam yang sakit. Nah, tugas daripada bangsa Arab setelah Nabi Muhammad adalah meluruskan ini, ya, bukan memerangi tapi meluruskan kepada bangsa Yahudi bahwa Nabi Isa dan Nabi Muhammad itu adalah nabi, guru agama Islam. Jadi kita menolong, ya, bukan memerangi, menolong orang Yahudi sadar bahwa Nabi Isa itu adalah nabi dan Nabi Muhammad itu adalah nabi, dan salah satu tugas Allah menurunkan Nabi Isa dan Nabi Muhammad itu adalah sebagai juru selamat untuk bangsa Yahudi itu sendiri, agar dia menjadi umat Islam yang sehat, umat Islam yang kuat sama seperti kita, begitu. Karena bangsa Yahudi tadi adalah umat Islam yang sudah berjuang untuk Islam itu sendiri sejak Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, ya, Nabi Musa, Nabi Harun, kemudian Nabi Sulaiman, Nabi Daud, ya, banyak sekali nabi di situ. Dan nabi itu adalah guru agama Islam. Ya. Berarti pada waktu itu umat Yahudi itu adalah umat Islam, begitu. Tetapi nanti dia menjadi sakit setelah tidak mampu memahami fenomena yang Allah berikan melalui Nabi Isa yang lahir melalui seorang muslimah Yahudi yang soleh tapi hamil secara tiba-tiba tanpa ada suaminya. Jadi saya rasa kalau kita juga hidup pada waktu itu kita akan juga sulit, ya, bukan tidak bisa percaya tapi sulit begitu menerima langsung, gitu, butuh waktu. Nah, tugas bangsa Arab kemudian Allah berikan surat Al-Alaq ayat 1-5 adalah bagaimana mengembangkan suatu riset, ya, berpikir agar bisa membantu bangsa Yahudi yang sakit tadi dengan agama Islamnya, bisa menerima ini bahwa Nabi Isa itu adalah nabi dan Nabi Muhammad adalah nabi. Kehadiran Nabi Isa dan Nabi Muhammad ini tujuannya adalah bagaimana menyembuhkan dan menguatkan umat Islam Yahudi yang sedang sakit tadi. Sehingga terjadilah perdamaian dan persatuan kembali sebagai sesama keluarga Nabi Ibrahim yang sama-sama beragama Islam, seperti itu. Nah, kita kembali ke bangsa Barat lagi. Jadi sebelum bangsa Barat itu dia adalah orang yang beragama Islam. Dia adalah cucu Nabi yang mengabaikan agama Islam. Makanya dia rugi sendiri. Ya, orang Barat ahli dalam bidang teknologi dan sains, tapi dia celaka di akhirat karena mengabaikan agama leluhurnya. Kenapa bisa? Karena sibuk berdagang, sibuk mengembara, tapi malas belajar agama. Itu orang Barat itu. Ya. Justru orang Yahudi adalah umat Islam yang paling kuat dalam berpegang pada agama Islam selama 2000 tahun sebelum dia menjadi umat Islam yang sakit. Maka tugas bangsa Arab sekali lagi dan umat Islam bukan memerangi, tetapi bagaimana menyadarkan bahwa umat Yahudi itu adalah umat Islam yang sakit, umat Islam yang lemah karena tidak mampu memahami fenomena Nabi Isa yang diciptakan oleh Allah melalui seorang muslimah Yahudi yang bernama Maryam, kemudian hamil secara tiba-tiba, begitu. Ini kan bahkan kita sendiri pun bisa kaget, cuma kita menerimanya dari Nabi Muhammad. Ya, melalui Nabi Muhammad kita lebih mudah. Nah, kemudian bagaimana kita bisa membantu bangsa Yahudi
sebagai umat Islam yang sakit dan lemah, untuk meyakini Nabi Muhammad ini adalah sebagai juru selamat, juru damai, ya, juru keselamatan berkelanjutan, agar konflik antara Palestina dan bangsa Yahudi itu bisa terselesaikan. Yang selama ini tidak ada teorinya, sekarang sudah ada. Maka dengan kurikulum tauhid multikultural ini, maka kita tidak hanya bisa menjadi bangsa Indonesia yang mandiri, karena ini adalah lahir dari Indonesia, tapi kita sebagai bangsa Indonesia bisa membantu bangsa Palestina dan bangsa Yahudi untuk menjadi umat yang satu, umat Islam yang sehat dan kuat, dan bisa mendapatkan keselamatan berkelanjutan, ya, di dunia dan di akhirat, seperti itu. Tetapi kalau dengan metode saat ini yang kita kembangkan, maka itu sulit, ya, sulit, karena antara umat Islam dengan umat Yahudi itu belum ada suatu teori yang bisa melahirkan suatu konsep pandangan yang sama, begitu. Maka kami hadir dengan pengetahuan baru, ya, tapi ini satu catatan, kalau kami dibully karena tujuannya baik ini, ya, kami akan hapus videonya, karena kami tidak ingin menjadi korban dari kebaikan kami sendiri, ya. Tapi ini adalah sebagai informasi baru untuk dicerna, dipahami, agar kita bisa mendapatkan keselamatan bersama dan berkelanjutan melalui Sains Islam, dan bukunya sudah ada ini, ya, kami sudah bukan hanya bicara. Jadi kepada Presiden Prabowo bisa mengutus utusannya, ya, sehingga kita sebagai bangsa Indonesia ini bisa menjadi pelopor perdamaian dunia sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 45. Ya, kami sudah siapkan ini. Sekali lagi kepada Pak Prabowo, bisa mengirim utusannya untuk mendalami buku-buku kami, dan kami ciptakan dengan biaya sendiri dengan segala keterbatasan kami, karena kami peduli dengan perdamaian dan keselamatan berkelanjutan kita ini. Ya, dalam kami tulis ini dalam keadaan sakit, ya. Ya, begitu. Nah, jadi kurikulum sekarang ini, saya sebelum saya tutup, ya, apa manfaatnya untuk secara real? Kurikulum tauhid ini memberikan pengetahuan yang sehat kepada otak kita, bahwa manusia itu berasal dari manusia. Jadi kita tidak lagi mengajarkan teori evolusi Darwin yang mengajarkan manusia itu dari kera, dan kami sudah ajarkan di dalam kelas seperti itu, ya. Kemudian yang kedua, ilmu adalah kunci kebahagiaan. Kita fokus pada pengembangan sains dan teknologi atau keterampilan. Hanya dengan sains dan keterampilan yang baik kita bisa melahirkan produk. Mungkin dengan produk itu kita bisa jual untuk mendapatkan penghasilan. Dari penghasilan itu baru kita bisa memenuhi kebutuhan kita. Jadi kurikulum tauhid ini sangat membantu bangsa Indonesia saat ini yang sangat krisis, bagaimana menggenjot sumber daya manusia, bahwa berproduk itu adalah bagian daripada iman, ya, agar kita bisa menjadi bangsa yang mandiri, bukan bergantung pada orang lain. Maka kita harus belajar, berlatih, tekun bagaimana membuat produk-produk yang bisa kita pasarkan untuk dalam negeri dan luar negeri, sehingga kita bisa mendapatkan penghasilan. Maka dari penghasilan itulah kita bisa mendapatkan memenuhi kebutuhan kita dalam kehidupan sehari-hari selama hidup di dunia ini. Nah, produk itu harus kita sandarkan kepada Allah, sehingga dia menjadi produk yang sehat dan diberkahi oleh Allah, sehingga produk itu bisa membantu kita hidup bahagia di bumi dan mati masuk surga. Dan inilah dasarnya kenapa kami dalam keadaan kurang sehat, ya, dalam keadaan ini kami berjuang, saya memimpin keluarga berjuang melahirkan produk-produk dalam bentuk buku, melahirkan pengetahuan yang berkualitas, ya. Ya, ini dalam keadaan sehat saja ini sulit orang, tapi karena kami sadar bahwa kami butuh produk, kami buat ini. Ya, sekali ada lagi itu. Sekira demikian, jadi kurikulum tauhid ini, kurikulum tauhid multikultural adalah kurikulum keselamatan berkelanjutan, karena dia mampu memberikan pengetahuan yang sehat dan diberkahi kepada guru, dosen, murid, orang tua, mahasiswa dan siswa. Dan kami minta semoga Pak Prabowo, ya, yang hari ini sudah membentuk kabinet baru, ya, bisa mengutus utusannya untuk mendalami buku-buku yang kami berikan ini, karena sangat penting sekali keberadaan sains Islam dan kurikulum tauhid ini untuk keselamatan, perdamaian dan keselamatan kita sebagai bangsa, apalagi menghadapi pilkada serentak pada tanggal 27 nanti, dan sangat besar manfaatnya. Nah, sekali lagi, apabila ada penonton tadi
bisa dibagikan kepada Menteri Pendidikan atau Menteri Meristek untuk agar bisa dan menteri-menteri yang lain yang berkepentingan untuk bisa melihat produk-produk kami. Ya, kami sangat butuh pengembangan, sangat butuh perhatian. Kami adalah sebuah keluarga yang sedang mengembangkan diri sebagai keluarga peneliti sejak 22 tahun yang lalu, dan alhamdulillah sudah melahirkan pengetahuan-pengetahuan baru yang sehat, ya, yang bersahabat, lahir dari Indonesia sendiri untuk Indonesia dan untuk dunia dari keluarga UCP Indonesia. Terima kasih. Ya, kalau ya berilah sekali lagi ya, kami masih trauma ya kalau ada yang membuli atau apa, kami tidak layani. Ya, kami hanya karena bully itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Kami hadir dalam konteks perdamaian dan keselamatan bersama dan berkelanjutan. Ya, intinya video ini dalam konteks berbagi secara positif dan untuk perdamaian dan keselamatan berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.